Technical Plakianus, dan kali ini saya akan membahas tentang proyek aplikasi teknik elektro yang sudah saya buat bernama SmartLine. Jadi ini merupakan SmartLine yang telah saya buat, di mana SmartLine ini memiliki tujuan untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk dalam sebuah ruangan. Jadi SmartLine ini memiliki dua lapisan kaca film, di mana kaca film yang satu ini memiliki kecerahan sebesar 20%, dan yang satu lagi memiliki kecerahan sekitar 80%. Ya. Jadi kita akan membahas tentang beberapa komponen yang cukup penting di SmartLine. Pertama, yang pastinya ada ESP32, di mana ini akan menjadi otak dari SmartLine-nya sendiri untuk input, output dari sensor-sensor dan motor driver. Lalu ada motor driver untuk menggerakkan motor yang menerima dari input dari ESP32, dari speed, arah, dan lain-lain. Lalu ada lux sensor untuk mendeteksi, yang pastinya untuk mendeteksi cahaya dalam satuan lux. Lalu ada DAT11 untuk suhu dan kelembapan, dan juga ada IR sensor. Nah, IR sensor ini tujuannya apa? Tujuannya untuk sebagai batas putaran motor, supaya dia nggak lewat. Jadi kalau misalkan lewat motor yang berputar terus, dia akan merobek bagian lapisan kaca film yang ada di bawah sini, sehingga butuh kayak input. Di sini ada input putih satu untuk IR sensor sebagai penanda kalau ini batas maksimal dari motornya. Nah, untuk apa batas maksimal ini nanti bisa lihat lebih lanjut. Jadi cara kerjanya awal itu sebenarnya ESP32 ini di SmartLine akan pada saat menyala akan mencoba untuk menghubung ke internet. Dimana setelah menghubung ke internet, SmartLine akan melakukan kalibrasi ulang seperti ini. Saya reset. Setelah terhubung ke internet, dia akan melakukan kalibrasi ulang. Oke, dimana kalibrasi ulang ini untuk menentukan posisi awal dari SmartLine. Jadi kalau misalkan lagi berputar untuk menutup, tapi malah mati lampu atau mati listrik, ESP-nya udah mati. Setelah menyala kembali, dia bisa melakukan kalibrasi ulang sehingga posisi awal itu akan selalu terbuka. Seperti ini. Nah, untuk apa ESP-nya dihubungkan ke internet? ESP-nya dihubungkan ke internet untuk mengakses alamat IP atau mengakses web server atau mengakses web yang digunakan untuk mengkontrol ESP32 dari gawai atau dari komputer. Dimana ini merupakan tampilan dari web server yang sudah dibuat. Bagian sini codingnya, bagian ini. Cuman kita nggak akan membahas codingnya lebih dalam. Kita hanya akan langsung berfokus ke sini. Ini merupakan tampilan dari web server yang digunakan untuk mengkontrol ESP32. Di sini ada title-nya SmartLine. Lalu ada data light level dalam satuan lux sini. Lalu ada temperatur dan kelembapan dalam derajat Celcius dan persen kelembapannya. Lalu ada mode. Ya, jadi ada mode. Sebenarnya bisa dibilang SmartLine ini memiliki 3 mode, di mana mode kalibrasi, remote mode, dan smart mode. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada button naik dan button turun, atau tombol naik dan tombol turun. Jadi sekarang SmartLine itu lagi sedang berada pada remote mode, di mana kita kendalikan sendiri secara manual untuk naik dan turunnya. Jadi pada saat tampilan ini merupakan tampilan untuk remote mode. Kalau kita ganti ke smart mode, dia akan menghilangkan tombolnya karena smart mode akan bergerak secara otomatis. Lalu jika kita kembalikan lagi ke remote mode, akan memunculkan 2 button yang di bawah. Karena remote mode bisa membuat kita untuk menggerakkannya secara manual. Oke, jadi pada remote mode jika kita menekan tombol button atas, dia akan bergerak memutar motor ke atas sehingga istilahnya menutup jendela. Oke, bagian sini menutup jendela.
Lalu yang bawah itu untuk membuka jendela. Jadi jika kita klik di sini, dia akan menggerakkan motor ke bawah. Dan sekali lagi ke atas dan ke bawah. Lalu kita akan bergerak ke smart mode. Jadi di smart mode ini sudah bisa dibilang membuat smart blind untuk bergerak secara otomatis. Dimana yang membuat smart blind bergerak secara otomatis adalah nilai dari lux itu sendiri. Dimana saya sudah menentukan kalau nilai luxnya itu lebih dari 100 atau lux tinggi, lux 100 lux, itu akan membuat smart blind menutup. Lalu jika lebih rendah dari 10, itu akan membuat smart blind membuka. Jadi kita akan demonstrasi menggunakan flash HP. Jika pada smart mode jika kita dekatkan, dia akan menutup jendela secara otomatis. Jadi saya akan memperlihatkan desain 3D dari smart blind yang saya buat sendiri. Oke, jadi desain dari smart blind ini dibuat menggunakan aplikasi Fusion 360, aplikasi 3D design yang ditujukan untuk akan diproduksi menggunakan 3D printer. Beberapa bagian itu terdiri dari bracket atau ya penyangga smart blind, dimana terdiri dari bracket untuk pipa. Ada 2 bracket untuk pipa. Yang di ujung atas itu merupakan bracket untuk bearing, dimana pada bagian ini akan diberikan bearing untuk membantu putaran motor. Lalu bagian ini untuk menghubungkan bagian gigi yang akan berhubungan dengan belt dengan pipa yang akan menjaga atau menggulung lapisan kaca film. Lalu bagian ini merupakan bagian untuk menghalangi sumber cahaya agar tidak masuk terlalu banyak, sehingga hanya bagian tengah saja lapisan kaca film yang mendapatkan cahaya. Lalu pada bagian bawah ada beberapa bracket seperti bracket sensor. Bracket ini juga digunakan sebagai penahan pipa atau ya penahan tube. Lalu ada bagian bracket penahan juga. Lux sensor akan diletakkan pada bagian ini nanti. Lalu ada bracket dari motor DC di sini. Bracket dari motor DC. Lalu di sini juga ada gigi untuk menghubungkan bel dari bawah ke atas. Oke, jadi kesimpulan dari proyek Pate Smart Blind ini adalah untuk membantu kita menghemat energi listrik, terutama pada penggunaan pendingin ruangan yang berlebihan. Di mana Smart Blind ini bekerja dengan cara mengurangi intensitas cahaya matahari, sehingga suhu pada ruangan itu dapat berkurang tanpa harus kita menggunakan pendingin ruangan yang berlebihan.